Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian ngerasa nggak sih kalau bumi ini makin hari makin panas? Dan kenapa kutub es mulai mencair? Nah, itu semua bagian dari akibat pemanasan global. Tahu nggak sih kalian akibat dari pemanasan global jika dibiarkan terus-menerus terjadi? Oleh karena itu, saya Naili absen 22, Saya Naila absen 24, Saya Salsabila absen 30 akan membahas mengenai pemanasan global. Simak terus ya videonya. Kita membahas penyebab dan dampak pemanasan global. Sebenarnya apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global merupakan kondisi peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap dan dapat mengubah iklim di bumi. Lalu, apa saja sih penyebab pemanasan global itu? Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan gas karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas buangan industri. Gas buangan industri menyebabkan efek rumah kaca dan berpengaruh pada kehidupan manusia karena asap buangan pabrik mengandung gas karbon dioksida dan gas metana yang berbahaya. Penggunaan CFC. CFC merupakan bahan kimia yang digunakan di berbagai peralatan rumah tangga seperti kulkas dan AC. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol dapat menimbulkan pemanasan global karena setiap CFC berperan dalam efek rumah kaca. Pembakaran hutan dan penebangan liar. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia dan di saat fotosintesis, pohon akan mengambil karbon dioksida dari udara. Karena banyak penebangan hutan secara liar, banyak pohon-pohon habis terbakar, sehingga kadar CO2 di udara semakin banyak. Gas metana. Gas metana dihasilkan oleh mikroba dan juga berasal dari kotoran hewan ternak, dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Efek rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca adalah basket yang dipantulkan ke permukaan bumi dan terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat dituliskan kembali keluar angkasa. Panas cahaya matahari terperangkap di dalam bumi, sehingga suhu udara di bumi semakin panas. Lalu, apa saja dampak dari pemanasan global ini? Pemanasan global memiliki dampak yang begitu besar terhadap bumi. Yang pertama yaitu sulit memprediksi cuaca. Sulitnya memprediksi cuaca musim kemarau dan musim hujan yang tidak dapat kita prediksi secara tepat. Yang kedua yaitu naiknya permukaan laut. Naiknya permukaan laut karena kutub es atau kutub utara dan kutub selatan bumi mengalami pencairan es. Yang ketiga yaitu kepunahan spesies. Kepunahan spesies akibat kerusakan ekologi seperti beruang kutub yang kehilangan ekosistem. Yang terakhir yaitu dampak terhadap manusia. Dampak terhadap manusia misalnya merapatnya bibit penyakit dan berkurangnya lahan pertanian untuk menghasilkan sumber pangan. Setelah kita membahas tentang pengertian, dampak, penyebab pemanasan global, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Yuk kita simak video berikutnya. Yang pertama, menggunakan energi listrik secukupnya. Caranya dengan mematikan lampu dan mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Yang kedua, menghemat sumber energi fosil. Contohnya, mengganti bahan bakar transportasi massal dengan bahan ramah lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan sedotan plastik dan wadah plastik. Yang keempat, menggunakan bahan yang bisa didaur ulang, misalnya dari kain dan dari kertas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca di atas. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida bisa menahan panas matahari yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Penyebab efek rumah kaca. Yang pertama ialah metana atau CH4. Gas metana mudah terbakar dan memiliki konsentrasi di udara sebesar 5-15% saja. Gas ini menghasilkan energi besar, namun berbahaya untuk lingkungan.
Yang kedua ialah CFC. CFC merupakan gas buatan, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. CFC cenderung stabil dan biasanya digunakan sebagai peralatan ultraviolet. Yang ketiga ialah CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida terdiri dari dua atom, yaitu oksigen dengan karbon. Zat ini terbentuk dari tekanan gas normal dan berada di atmosfer bumi. Yang keempat ialah nitrogen oksida. Gas ini dihasilkan dari reaksi nitrogen dan oksigen. Yang kelima ialah H2O atau uap air. Uap air dapat meningkatkan efek rumah kaca dan memicu pemanasan global. Yang keenam ialah ozon. Ozon merupakan zat hasil sampingan yang dibentuk ketika sinar matahari bereaksi dengan gas kendaraan. Tapi kenapa ya efek rumah kaca bisa terjadi? Bagaimana ya prosesnya? Yuk kita simak. Efek rumah kaca bermula saat panas matahari merambat melalui atmosfer. Sebagian panas matahari diserap oleh bumi untuk menyimpan panas. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi. Sebagian panas yang dipantulkan kemudian diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi. Teman-teman, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, hidup kita semakin mudah dan nyaman setiap harinya. Kita lebih memilih mengendarai mobil daripada kuda, menggunakan AC daripada kipas angin, penggunaan lemari pendingin. Namun, karena hal ini dan aktivitas manusia lainnya, suhu di bumi mengalami kenaikan, dan lapisan ozon yang melindungi kita jadi menipis. Mari kita bahas mengenai lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Molekul ozon adalah gabungan dari 3 molekul oksigen atau O3. Hampir 90% ozon berada di lapisan stratosfer dan 10% di lapisan troposfer. Fungsi lapisan ozon adalah untuk melindungi bumi dari bahaya radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Jika lapisan ozon menipis, maka ini akan berbahaya untuk semua kehidupan. 3 atom oksigen pada ozon ini bisa dirusak dengan adanya gas klorofluorokarbon atau CFC yang dihasilkan dari penggunaan alat pendingin. Gas CFC ini akan melepaskan klorin pada atmosfer. Senyawa klorin akan menguraikan O3 ozon, sehingga menyebabkan rusaknya lapisan ozon. Jika dibiarkan terjadi, maka lapisan ozon menipis dan terjadi peningkatan radiasi sinar ultraviolet. Radiasi ultraviolet berisiko menyebabkan penyakit kanker kulit, katarak, dan mengganggu sistem imun manusia. Oleh sebab itu, kita harus menjaga lapisan ozon supaya tidak menipis. Salah satunya dengan penggunaan energi terbarukan. Manusia sejatinya dapat menggunakan energi alternatif guna meminimalisir hal-hal yang dapat menjadi penyebab pemanasan global. Sumber energi tersebut sejatinya berlimpah, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Berikut beberapa contoh energi terbarukan. Tenaga surya. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, dan lain-lainnya. Tenaga angin. Angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi menggunakan kincir angin. Energi mekanik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara langsung menjadi energi listrik. Tenaga air. Energi air adalah salah satu energi yang telah banyak digunakan untuk menggantikan energi fosil. Energi yang dihasilkan oleh air dapat dimanfaatkan menjadi listrik. Panas bumi. Sumber energi terbarukan yang berasal dari dalam inti atom bumi memiliki tenaga yang sangat kuat dan jumlahnya pun sangat melimpah. Biasanya panas bumi digunakan untuk pembangkit listrik tenaga geotermal. Biomasa. Biomasa adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari organisme yang ada di bumi. Biomasa cukup umum digunakan sebagai sumber energi bahan bakar. Contohnya biogas.
Nah itu dia teman-teman, sekarang kita sudah paham kan seberapa bahayanya pemanasan global jika dibiarkan terjadi begitu saja. Kita juga sudah belajar mengenai cara menanggulangi pemanasan global itu. Jadi sekarang saatnya kita untuk melakukan aksi melindungi bumi kita. Mungkin cukup sekian, kami pamit undur diri. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.